Aku tuh udah capek, Mas. Jadi Mas ngikutin apa kayak yang aku mau deh. Sekarang anterin aku. Capek ngapain? Capek lari. Udah bawa aku kemana aja yang kamu mau deh sekarang. Hah? Bawa kemana yang kamu mau? Kamu mau aku kemana terserah kamu. Aku tuh udah capek, Mas. Udah hujan 3 hari, nggak kering-kering nih baju-baju orang. Mana banyak yang komplain lagi. Bisa bangkrut lama-lama usahaku kalau tiap hari kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu pulang pagi lagi? Kamu kerja mulu ya? Aku nih kurang perhatian dari kamu. Lihat aja nih sekarang. Kamu mabuk lagi? Ya udahlah, ini dunia aku udah. Duniamu. Aku tahu itu dunia kamu, tapi kamu gak seharusnya kayak gini. Kamu tiap hari tuh pulang pagi, terus aku gak enak sama tetangga. Salah siapa? Kamu terlalu mementingkan pekerjaan yang gak seberapa hasilnya ini. Kamu bilang ini gak seberapa, iya emang gak seberapa, tapi kita makan dari ini. Kamu tuh seharusnya sadar diri, kamu tuh rubah sifat kamu. Kamu tuh bakalan jadi kepala rumah tangga, kamu bakalan punya anak. Kamu kalau terus-terusan gini, kita gak bakal siap-siap punya anak, Dik. Anak? Bodo amat lah. Aku ngurusin kamu aja gak becus. Azim. Sayang. Seperti biasa, buatin air panas. Aku mau mandi. Ya udah, bikin aja sendiri. Kamu nolak perintahku. Udah berani sekarang. Sakit, Dik. Jadi istri itu yang menurut ya. Udah berapa kali aku bilang. Ini gak seberapa dengan rasa cinta aku kepadamu dulu. Dan sekarang apa balasannya? Udah, cepat sana. Aku tungguin di kamar mandi. Awas dulu. Aku lama-lama udah gak kuat, Dik. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu udah nyiksa aku, Dik. Stop, stop. Apa sih mbak? Anterin aku dong, Mas. Anterin kemana? Mas, tunggu. Mas ojek kan? Iya saya ojek. Ya udah, anterin aja. Anterin kemana? Udah, Mas ngikut aja. Aku tuh udah capek, Mas. Mending Mas ngikutin apa kayak yang aku mau deh. Sekarang anterin aku. Capek ngapain? Capek lari. Udah bawa aku kemana aja yang kamu mau deh sekarang. Hah? Bawa kemana yang kamu mau? Kamu mau aku kemana terserah kamu. Aku tuh udah capek, Mas. Aduh, jangan-jangan ini mau Budi. Lagian gak ada Gojek di sini, gak ada ini juga, gak ada Grab. Mbak, jangan bilang Mbak ini bosan hidup. Hah? Enggak, saya nggak mau. Saya takut. Enggak. Aku takut. Nggak ikut. Aduh. Udah, ayo anterin, Mas. Nanti kalau keluarga Gini, Mbak. gini. Berapapun yang Mas minta, aku kasih. Jangan-jangan ini orang Ayo. stres nih. Ayo. Astagfirullahaladzim, Mas, ayo. Nggak ada bensinnya. Mati. Bentar ya.
Aduh, si Jali kenapa sih? Nah. Mana nih? Sana apa ke sana? Lurus aja, udah lurus aja tuh, ikutin jalan. Tuh. Mbak ini sebenarnya mau kemana? Mbak, bensin saya hampir habis. Udah bensinnya, biar aku yang tanggung mas, kita jalan lagi. Terserah mas mau bawa aku kemana deh. Mau kemana, Mbak? Saya bingung. Kenapa kamu malah marah-marah sama aku? Ya enggak, soalnya aku dari tadi udah narik dari pagi loh, aku sampai sore kayak Ya gini. udah aku bayar, mas mau bawa aku kemana ya udah, Lah, terserah. bukan Aku bayar kok. Bukan itu masalahnya. Ini waktunya aku pulang. Ya Waktunya aku udah bawa pulang aja. Hah? Bawa pulang? Terus Iya. gimana kata tetangga nanti kalau aku bawa cewek ke rumah? Ya udah bilang adenya kek, kakaknya kek. Ya udah daripada muter-muter nggak jelas. Orang. Yuk, masuk. Maaf ya, di sini rame. Belakang kan stadion. Iya. Sekarang tuh lagi sering banget ada kejuaraan. Dan maaf juga, rumahnya kayak gini. Aku takutnya kamu nggak betah di sini. Enggak kok, kata siapa? Oh ya, kamu masih belum cerita sama aku. Kenapa kamu nggak punya tujuan kayak gini? Sebenarnya aku tuh punya suami. Terus? Ya dulu dia tuh sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau dia turutin. Dia juga, ya bisa dibilang dia suami yang baik sih dulu. Cuma semenjak dia berkawan sama teman-temannya, dia kayak berubah gitu. Udah 4 tahun ini dia berubah sama aku. Dia udah mulai mukul aku, udah suka judi, suka mabuk, suka nggak pulang. Bahkan dia kasar banget sama aku. Jadi kamu kabur dari rumah karena sifat suami kamu yang sekarang. Dan yang aku sempat nggak nyangka juga sih sama dia. Dia berkali-kali ngucapin kata talak sama aku. Kalau kamu masih nggak punya tujuan, kamu di sini dulu. Tapi aku nggak punya apa-apa. Apa yang harus aku kasih sama kamu? Udah. Sedangkan aku pergi, aku nggak bawa apa-apa. Kamu tenang aja, kamu nggak usah kepikiran soal itu. Aku di sini bisa bantu kamu kok. Gini aja, aku cari kerjaan. Mungkin aku bisa jadi pembantu atau gimana? Atau aku bantuin kamu kerja, aku ngegojek juga. Nggak perlu, aku bisa kok cari uang buat makan, buat kamu juga. Enggak, kamu juga banyak kebutuhan. Kalau ditambah aku, kamu malah tambah jadi kamu malah banyak bebannya di hidup kamu. Nggak apa-apa. Jadi aku cuma numpang makan, numpang tidur di sini. Nggak apa-apa, hitung-hitung aku bantu orang. Sesama manusia kan harus saling tolong menolong. Kamu mau cari kerjaan gimana? Sedangkan kamu nggak bawa apa-apa ke sini. Iya, aku nggak bawa apa-apa. Ya udah kalau gitu istirahat dulu nih di dalam. Kamu tenang aja. Kamarnya ada 2 kok. Kamu bisa tidur di kamar aku. Biar aku nanti tidur di kamar kakakku aja. Ngomong-ngomong, aku makasih banyak ya. Kamu udah nolong aku. Nama kamu siapa? Nama aku Didan. Nama kamu? Dia. Kamu bisa panggil dia, bisa panggil Reva juga. Reva. Oke. Kamarnya di sebelah mana? Oh iya. Abang, Lu gak kerja? udah pulang bang. Jam segini lu sudah pulang? Bang, Tumben banget lu.
Seharusnya aku yang tanya itu ke abang. Abang dari kemarin gak pulang. Abang di mana? Mabok lagi, berantem lagi, judi lagi. Sejak kapan lu ngatur-ngatur gua? Bang, aku ini gak mau ngatur abang. Cuman jalan abang ini salah, bang. Abang itu gak pernah sadar. Abang terpengaruh sama teman-teman abang. Mending lu diem. Lu gak usah ikut campur urusan gua. Mau lu gua hajar. Bang, Gua ini abang lu. Lu tahu. berani sama gua. Tahu. Aku ini adik abang, tahu. Cuman kalau abang udah gak bener kayak gini, aku berani bilang, bang. Aku berani ngajarin abang. Lu ngelawan sama gua. Iya bang kamu. Iya. Terus abang. ini cewek siapa? Dia siapa? Oh, dia cewek baru kenal sama aku, bang. Tumben banget lu bawa cewek ke rumah. Dia lagi butuh bantuan. Aku lumayan juga nih cewek cantik juga. Apa? Abang mau ngapain? Lu bisa diem gak sih ya? Neng namanya siapa? Bang, dia tuh orang baik-baik. Aku cuma bantu dia. Dia tuh sekarang lagi rapuh. Berani sama gua. Hah? Lu berani sekarang sama gua lu. Bang, dia kabur dari rumahnya. Terus lu mau jadi sok pahlawan gitu? Biarin aja cewek itu. Didan, Gak sadar diri lu, ah. Lu sudah miskin lu. Masih aja lu nolong dia. aku minta maaf ya kalau aku jadi bahan pertengkaran kamu sama bang kamu. Mending aku pergi aja deh. Enggak. Aku nggak enak Didan sama Enggak, kamu. enggak apa-apa. Udah ya, Bang. Abang jangan pernah macem-macem sama cewek ini. Aku cuma bantu dia. Meskipun aku nggak punya apa-apa, aku bisa bantu dia. Terus uang hasil ngojek mana? Buat apa? Masih nanya buat apa lu? Mau gua ajar lu, hah? Bang, uang hasil kerja aku tadi itu buat makan. Ya 3 udah, hari. ya udah, sini. Lu mau makan enggak? Enggak, aku nggak percaya. Lu dari kecil gua yang rawat. Gua yang jaga lu. Tambah lama tambah ngebantal lu. Lu sudah merasa jadi bisa lu, ah? Bang, tapi Jagoan lu. tapi uang ini buat makan, Bang. Bang, Bacot lu. Lu bisa diem gak sih ya? Bang jangan Bisa diem gak sih lu? jangan ambil uang itu, Bang. Lu bisa nyari. Aku udah nggak pegang uang lagi, Bang. Oke. Cukup baru beli bensin. Mau kagak lu? Gua ambil lagi nih. Mau kagak lu? Bacot lu. Lu gak ikhlas? Hah? Lu hitung-hitungan sama bang lu sendiri? Lu tuh bener-bener tega ya. Lu nggak pernah mikir. Alah, Lu tuh nggak punya otak, tau nggak? banyak bacot lu. Uang kamu tinggal. Nggak apa-apa. Dan aku benar-benar nggak enak sama kamu. Ini semua gara-gara aku ya. Enggak, Ya udah aku cari kerja ya. nggak perlu. Abang aku emang kayak gitu orangnya. Dan itu nggak cukup buat kamu. Jangan kan buat makan. Kamu buat beli bensin aja kurang. Selain aku ngojek, malamnya aku juga jualan. Aku jualan nasi. Oh ya udah nanti aku bantuin kamu jualan ya. Aku juga bisa masak kok. Bener. Ya udah kalau gitu. Sekarang kamu mending istirahat aja. Abang kamu tidur gimana? Di sini juga. Abang aku ya tidur di kamarnya. Kalau kamu tidur di kamar aku aja nggak apa-apa. Yuk. Kalau dipikir-pikir,
Reva nggak pantas juga ada di sini. Sedangkan posisi dia punya suami. Apa aku harus izin dulu ke Pak RT ya? Aduh. Kayaknya aku harus izin deh sama Pak RT. Ya udahlah, nanti aku izin sama Pak RT. Duh, enak banget sih malam ini aku tidur. Kira-kira hari ini mau masak apa ya? Mau ngomong nih baju Didan nyaman juga. Udah bangun lu? Iya bang. Abang kenapa? Abang sakit? Bukan urusan lu. Gua mau nanya sama lu. Lu kenapa bisa diusir dari rumah? Ya sebenarnya nggak diusir bang. Aku aja yang pergi dari rumah. Lu tahu kan keadaan gua gimana? Dengan adanya lu di sini, lu malah bikin susah gua dan juga Didan. Lu masih gak paham, hah? Gua makan aja susah. Banting tulang harus kerja. Lu enak-enakan. Tinggal makan doang, lu gak kerja lu. Ada usaha dikit kayak lu kerja kayak apa kayak. Jangan seenaknya. Paham gak lu? Aku bakalan pergi kok bang dari sini. Ya udah, bagus deh kalau lu sadar. Tapi aku harus pamit sama Didan bang. Kelamaan lu pamit. Udah pergi aja sekalian sekarang. Udah pergi. Masih diem. Bang. Gua mau nyusahin lu. Punya adik gak becus. Nyusahin doang. Reva? Reva? Reva kemana ya? Bang? Bang? Apaan sih lu? Bangun. Ganggu aja lu. Bang? Lu kurang ajar banget lu ya. Apa sih? Reva kemana? Tahu, paling dia jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Gak mungkin. Dia biasanya di rumah. Reva kemana bang? Lu ngajar sama gua sekarang, ha? Sejak gara-gara cewek itu datang ke sini, lu tambah kurang ajar sama gua. Gua tanya Reva di mana? Gua usir. Cewek kayak gitu cuma nambah beban aja. Lu ngusir Reva? Maksud lu apaan? Hah? Udah berani lu gua sama bang lu, ha? Bang, abang itu gak punya hati ya? Lu nggak punya hati. Bego banget lu. Kita udah miskin. Lu pikir gua gak bisa hidup tanpa lu? Gua bisa. Sorry. Coba aja. Oke, mulai sekarang gua pergi dari sini. Ya udah, pergi lu. Gak tau lu ya. Gua yang jaga lu dari kecil hingga sekarang.
amat. Nggak dikau becus. Aku bingung aku harus kemana. Aku juga belum ketemu Didan. Aku belum pamit sama dia. Aku belum ngucapin makasih banyak karena dia udah nolong aku selama ini. Reva, Reva. Akhirnya kamu ketemu juga. Aku nyariin kamu kemana-mana. Maafin aku ya Dan kalau aku selama ini udah jadi beban dalam hidup kamu. Enggak. Aku gak mau nyusahin kamu. Enggak. Kamu nggak pernah jadi beban buat aku. Justru aku seneng ada kamu di Aku rumah. tahu hidup kamu tuh susah, apalagi ada aku Dan. Bener omongan abang kamu. Aku tuh cuma benalu yang hidup dalam rumah kamu. Reva, itu abang aku yang bilang kayak gitu. Aku enggak kan. Aku seneng ada kamu di rumah. Aku gak mau jadi orang jahat buat kamu Dan. Aku terlalu baik sama aku. Udah, kamu nggak perlu khawatir lagi. Aku juga udah pergi dari rumah. Aku udah nggak tahan lagi. Ngapain pergi dari rumah? Itu abang kamu Dan. Aku nggak Kamu peduli. ninggalin abang kamu. Aku nggak peduli. Aku udah benci sama abang aku sekarang. Dia tuh gak punya hati. Udah. Kamu sekarang udah aman. Kamu jangan pergi lagi ya. Dan kata kamu tuh cuma abang kamu. Kalau kamu ninggalin abang kamu udah gak punya siapa-siapa lagi. Daripada aku kehilangan kamu, aku mending kehilangan abang aku. Dia tuh nggak becus. Dia nggak guna buat aku. Dia cuma bisa mabuk-mabukan, judi, pulang malam. Mending kamu sekarang ikut aku. Udah, ayo. Kok malah hujan sih? Ini aku berteduh dulu sambil makan kali ya. Lapar banget nih perut. Tunggu aja sih, Pih. Semoga aja ada titik terang. Reva. Bikin susah aja sih. Udah nyampe. Yuk. Tadi aku bilang aku ngajakin kamu ke sini karena aku ada Ada apa? aduh. Mana ya? Oh, ini. Aku ada rezeki. Ada rezeki lebih tadi. Alhamdulillah. Terus? Ya, buat kita makan. Menurut aku nggak usah. Mending ditabung aja duitnya. Enggak apa-apa. Sekali-kali ya kan. Kita udah lama banget nggak Udah makan. makan enak. Iya. Ya udah, kamu makan apa? Terserah deh. Terserah. Kamu pesen ayam? Boleh. Boleh. Ya udah. Bentar ya. Itu Reva apa bukan? Ya, benar itu Reva. Reva. Reva, tunggu. Kamu dari mana aja? Aku udah semingguan ini cari kamu. Sampai aku suruh orang buat cari kamu. Semata-mata itu aku sayang banget sama kamu, Reva. Please, dengerin omonganku kali ini. Mau bilang kamu sayang sama aku.
Terus selama ini kamu udah ngasarin aku, kamu udah pukul aku. Ya, aku... Ya jelas kamu udah selingkuhin aku juga, Dik. Kamu Reva. masih cari aku, buat apa? Kamu mau nyakitin aku lagi? Masih kurang. Enggak, Reva. Aku udah sadar sekarang. Kemarin aku udah salah banget sama kamu. Please lah, kali ini aku mohon banget sama kamu. Kesalahan kamu tuh udah fatal banget. Kamu bukan sayang, kamu tuh nyakitin aku. Kamu tahu kan aku ninggalin kedua orang tua aku. Aku sampai nggak tahu kabar orang tua aku gimana. Bahkan orang tua aku meninggal pun, Dik, aku masih pilih kamu. Sedangkan kamu nyakitin hati aku, Diki. Iya, Reva. Aku juga gak tahu sekarang gimana harus... Berapa lama lagi kamu menyakitin aku lagi, hah? Ternyata kamu sekarang udah punya suami baru. Reva. Kamu kenapa? Suami siapa? kamu. Dia siapa? Dia suami aku. Oh. Ya udah kalau gitu lanjutin aja ngobrol. Kamu di sana. Dia suami kamu sekarang. Tidak sah. Suami gimana, Dik? Kita belum ada cerai. Dengerin. Kamu masih suami aku. Meskipun kamu udah jahat sama aku nggak mungkin. Aku nggak mungkin sampai selingkuh sama cowok lain, Dik. Dia udah nolong aku. Dik. Aku minta cerai sama kamu. Apa? Reva. Ini bukan main-main loh. Aku tahu ini nggak main-main dan keputusan aku udah bulat, Dik. Denger ya, kamu udah berapa kali nalak aku? Berapa kali kamu udah ngucapin kata talak di depan aku? Oh, Itu dari lisan kamu sendiri dan kamu itu sengaja, Dik. dan aku bisa dapat kesimpulan dari sini. Kamu memilih cowok itu dibanding aku sekarang. Cowok miskin yang kamu harapin, yang masa depannya Dik, cukup. masih gak bisa hidupin kamu. Aku nggak ada hubungan apa-apa, Dik, sama dia. Bohong. Kau pergi. Pergi. Aku yang bakal ngurus surat-surat kita. Oke, fine. Reva. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baikan kan sama suami kamu? Dan gimana aku bakalan baikan sama dia? Hubungan kita tuh udah hancur, nggak bisa. Terus kamu mutusin Aku cerai sama dia. Rev, pasti suami kamu mikirnya aku selingkuhan kamu kan? Aku minta maaf ya, aku udah jadi benalu dari Enggak kok, Dan. hubungan kamu sama suami kamu. Kamu nggak salah kok. Ya udah. Mending kamu temenin aku yuk ke pengacara keluargaku dulu. Dulu mama sama papaku tuh punya pengacara untuk keluarga. Aku mau ngurusin surat cerai sekalian mau ngurusin surat-surat ahli waris. Oh, Mau kan? iya udah. Tapi aku ngerasa gak enak banget sama suami kamu. Udah lagi, Dan, meskipun dia mau ngapain, dia mau ngomong apa tentang kamu, yang penting gak sesuai apa yang dia omongin. Kamu orang baik, aku tahu. Ya udah kalau itu mau kamu. Sekarang. Aku gak jadi pesen deh. Uangnya kamu simpen aja ya. Iya udah. Hei, sebentar. Anaknya Pak Kertonegoro ya? Iya, Namanya lupa saya. dia Revalina. Aku tuh nyariin kamu. Ini Pak Ferry kan? Iya, saya Pak Ferry. Oh iya, Pengacara keluarga kamu dulu. Kamu
Saya temennya. Oh, bukannya udah nikah? Iya, saya udah nikah. Oh. Oh ya gini, kenapa aku cari kamu? Karena aku ada titipan dari orang tua kamu, almarhum. Titipan. Titipan. Jadi selama 1 tahun ini saya nyari kamu. Bahkan asisten saya juga udah nyari seluruh kota ini gak ketemu. Jadi ya udah, saya simpen aja. Kalau boleh tahu titipannya apa ya Pak Ferry? Itu sebuah wasiat sih. Cuman ya sebentar. Ini temen maksudnya suami kamu kemana? Jadi gini Pak Ferry, sebenarnya saya datang ke sini mau minta tolong sama Pak Ferry. Iya. Saya mau minta tolong buat ngurusin surat cerai saya sama suami saya. Oh, mau cerai? Oh. Terus rumah kamu? Kamu tinggal di mana selama ini? Selama ini saya tinggal sama suami saya, tapi rumah itu emang kita beli pakai hasil kerja keras kita berdua. Iya. Tapi untuk sertifikatnya atas nama suami saya. Oh, nggak bisa gitu. Itu namanya gunung gini. Nanti dalam perceraian itu, dalam sidang perceraian kita bisa urusi juga di situ. Kamu berhak menerima bagian dari rumah itu. Saya minta tolong banget ya Pak Ferry. Ya udah Saya kalau udah gitu. nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Papa kamu juga dulu pernah nolong saya. Makanya selama ini saya setia jadi pengacara keluarga kamu. Ya udah kalau gitu, oke, saya bersedia bantu kamu. Kamu urusi berkas-berkasnya nanti, biar saya maju di pengadilan nanti. Yang penting kita intensitas untuk komunikasinya ya, biar aku juga tahu perkembangan masalah ini. Terus kamu sekarang tinggal di mana? Sama Mas ini? Iya. Selama ini Mbak Reva ini tinggal di rumah saya. Oh. Iya udah kalau gitu, kalau misalkan kamu butuh tempat tinggal, kamu mau tinggal di sini nggak apa-apa, santai aja. Atau kamu masih mau santai-santai di sini juga nggak masalah sih. Kebetulan malam ini juga saya ada acara. Makasih banyak ya Pak Ferry. Maaf saya selalu merepotkan Pak Ferry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga punya hutang budi sama orang tua kamu. Ya udah kalau gitu saya siap-siap dulu ya. Kalian santai-santai aja dulu. Sebelumnya saya lupa mau kenalin, ini namanya Mas Didan. Oh iya, saya Pak Ferry. Saya Didan. Pengacara keluarganya Mbak Reva. Iya. Oh ya udah, saya tinggal dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok. Ada pembantu saya kok. Iya. Zen, Iya Pak. buatin minum ya. Berapa Pak? 2. Siap. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Ya, Makasih, makasih ya Pak. Pak Yuk. Ferry. Selamat ya. Kamu sekarang udah hidup lebih layak lagi. Semoga kamu bahagia sama kehidupan baru kamu. Dan jangan kayak gini lagi ya. Dan semoga kamu ketemu sama jodohnya lagi. Amin. Alhamdulillah sih aku udah mulai lega. Ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Enggak. Aku tuh tahu kamu, meskipun kita nggak terlalu lama kenal, kamu tuh beda loh. Kamu kenapa sih? Sakit? Aku salah ya. Kalau aku tuh suka sama kamu. Kamu suka sama aku? Ya meskipun aku sekarang udah gak pantas buat kamu. Didan, untuk sekarang statusku masih istri orang. Tapi untuk perasaan kamu sama aku, perasaan kita sama. Maksud kamu? Didan, dulu sebelum adanya kamu di hidup aku, dunia aku tuh abu-abu, Didan. Semenjak ada kamu, dunia aku makin berwarna. Berarti aku ibaratkan krayon dong. Berwarna-warni. Krayon atau pelangi tuh? Pelangi lebih indah. Sabar dulu ya.
Iya. Aku senang kenal kamu. Aku juga senang kenal kamu.